Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Bagaimana nih Mbak Juma menanggapi orang kayak gini? Lanjut Mbak Juma, kita standby lagi. Allahu Akbar, Masya Allah. Saya tidak habis pikir dan saya akan terus berpikir bahwa saudara-saudara kita ini memang tidak pernah berpikir. Saya sudah bilang, saya boleh bertanya Bang Cuma. Karena begini kawan, kalau Anda pakai prinsip kasihi musuh sebagai obat kuping, itu bahaya itu, karena Tuhan baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Bible, musuh itu adalah orang-orang yang terkutuk, pelaku-pelaku maksiat, pelaku kejahatan. Dan pelaku kejahatan itu akan dilemparkan oleh Tuhan ke dalam api neraka. Itulah Al-Quranmu, Suma, jangan bawa Matius 25:41, dan ia berkata juga kepada mereka yang sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Mana kasihi musuh di situ? Kenapa dilemparkan ke neraka kekal? Mana? Saya boleh bertanya sama Bang Suma? Mati meja. Boleh. Jadi ajaran kasihi musuh itu dompala. Pertanyaan saya boleh? Iya, silakan saudara anak Teos, anak Dewa. Silakan. Pertanyaan itu abangnya Yesus ini masuk. Ya, bahaya. Tadi bahaya orang gini. Ini dia dari garis. Enggak, begini dulu kawan-kawan. Emangnya musuh kita itu siapa? Musuh kita itu iblis. Kenapa kita menganggap manusia itu musuh kita? Coba. Berarti musuh kita Saya iblis kan? bingung. Ya jelas iblis. Terus kenapa manusia tidak ada musuh kita? Kenapa saudara diminta mengasihi iblis? Tidak ada kok iblis disuruh mengasihi, lawan iblis. Kasihilah musuhmu. Loh, musuh itu iblis. Terus diminta dikasihi. Bagaimana kita mengasihi iblis? Lah itu perintahnya, kasihilah musuh. Emangnya nampak rupanya iblis itu? Iblis itu di mana kita bisa melihatnya? Di dalam kitabmu 1 Petrus 5 nomor 8, waspadalah dan berjaga-jagalah, musuhmu si iblis. Musuhmu si iblis berjalan mondar-mandir seperti singa yang mencari mangsa untuk ditelannya. Musuhmu si iblis. Nah, perintah Biblemu kasihi musuhmu. Terlihat enggak? Kenapa? Gitu. Terlihat enggak? Bisa dilihat enggak? Makanya Al-Quran mengatakan, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Sekarang musuh itu bisa dilihat enggak? Saudara-saudara iblis itu adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir ini membantu kemudian si iblis ini untuk durhaka kepada Tuhan. Ternyata kalian memang diminta untuk mengasihi iblis. Terlihat enggak iblis itu? Terlihat. Minal jin. Ya ini dimana Bang Juma melihatnya? Orang-orang kafir ini. Iya, di mana Bang? Iya, setiap saya melihat orang kafir, yaitu adalah iblis. Sibilis. Dalam wujud manusia, sibilisisis. Dari mana tahunya kalau itu iblis? Iblis itu karakternya, Bang. Iblis itu karakternya selalu ingin bebas dari aturan Tuhan. Itu karakter iblis tuh. Betul nggak? Benar. Itu dari Alkitab, bebas dari aturan Tuhan. Ya, itu iblis, maunya iblis. Nah, sekarang Paulus dengan iblis bedanya apa? Paulus adalah utusan iblis. Utusan Tuhan Yesus. Jelas-jelas di dalam kitabmu dikatakan bahwa jadi gini Bang Cuma.
Kita Kenapa? kan gini ya, kita udah tahu ya Tuhan kita beda ya. Jadi Ya, Tuhan jelas beda Elohim lah. Yahweh itu ya, jadi gini Bang Juma. Balikin Bang Tuhan- Juma. Iblis dikasih, balikin kasih dulu. Iya. Iblis itu dikasih Iblis. Kristen. Jadi si iblis ini ya beda dengan Tuhan. Tuhan itu kasih karunia. Kalau si bilisis ini adalah api neraka. Ya. Kenapa saya bilang tadi itu di luar dari Alkitab? Karena Alkitab ini mengajarkan kebenaran. Disitulah semua kasih karunia. Saudara, Karena Kristen mengajarkan hukum kasih gitu loh. ya kasih ini maksudnya mengasihi musuh, berarti mengasihi iblis kan? Mengasihi iblis. Iya. Kok mengasihi iblis? Kan musuh itu adalah iblis. Di dalam Bibel 1 Petrus 5 nomor 8. Waspadalah dan berjaga-jagalah. Jadi gini Bang Juma, apa? itu yang dibilang Yesus itu, kasihilah musuhmu. Dia masih manusia, bukan si Nggak ada, bilisis. nggak ada. Jadi manusia itu melakukan kejahatan itu karena apa? Karena iblis atau bukan? Ayo. Tunggu dulu, jangan gini. Kalau manusia melakukan kejahatan, Misalnya itu saudara alam Kepas. sadarnya gitu loh. Misalnya saudara Kepas, ada orang kemudian memperkaos lalu membunuh korbannya. Orang ini memperkaos ini karena kerasukan iblis atau tidak? Karena nggak punya Roh Kudus dia. Ya, Roh kerasukan Allah. iblis atau Sehingga tidak? dia Kerasukan iblis. kerasukan si bilisis. Kerasukan sibilisis. Nah, orang seperti ini kan kalau menurut Kristen ini kan dikasihi toh? Oh enggak lah, dia kan Berarti- nggak ada Roh Tuhan. Roh Berarti Kudus. dimusuhi. Ya, ya dimusuhi lah iblis. Katanya perintah kasihilah musuhmu. Kok sekarang musuhilah musuhmu? Gimana ini? Oh alamak. Jadi gini ya Bang Juma, jadi gimana? jangan dipelintir mengenai mengasihi ini, jangan dipelintir Kok gitu saya, loh. kok saya jadi memelintir? Masa enggak gini dulu Bang Juma. Oke lah dulu kita tarik dulu garis tengahnya. Oke lah. Secara hukum agama Bang Juma Islam, masa Bang Juma mengasihi iblis? Enggak. Kalau di Islam itu diminta untuk memusuhi iblis. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh nyata bagimu. Musuh itu kalau di Islam. Jadi Musuh. di mana perintah mengasihi iblis? Lah Mengasihi itu katanya iblis. kasihilah musuhmu. Musuh itu kan iblis. Bukan iblis 1 Petrus 5. 1 Bukan Petrus iblis 5 nomor Yang disuruh 8. kasihilah sesamamu manusia. Oh kalau manusia ya nggak apa-apa. Tapi ini masalahnya musuh sesamamu yang harus dikasihi. manusia, Gitu. Aduh. Hendaklah kalian waspada. Inilah Sebab kalau iblis adalah abangnya- musuhmu. Nah, Susah ini kalau abangnya Yesus ini. iblis adalah musuhmu. Itu dalil. Terus di sisi lain, Juma ini kan kasihilah abangnya. musuhmu. Kan gitu. Juma ini kan abangnya Yesus. Si Hendy adiknya Yesus. Ada parah ini. Sadarlah, berjaga-jagalah. Musuhmu adalah iblis. Al-Quran juga Berjalan ke- ajaran kasih juga Bang. Nah, artinya kamu harus diminta untuk mengasihi si iblis kan? Enggak, saya punya dua ayat tandingan. Nah, silakan. Yang pertama di surat Asy-Syura ayat 40. Ini saya baca terjemahnya kan. Oh kalau ini main ini. Ini jumpa. Ya, silakan. Saya baca Asy-Syura ayat 40. Saya baca terjemahnya. Surahnya salah, keliru itu. Sisi tidak ada. ASY Syura ayat 40. Malah itulah ajaran kasih yang sesungguhnya itu. Tapi kalau aku lihat, kalau Bang Juma ini lebih condong lagi kepada ajaran Kristen daripada ajaran Islam menurut aku ya.
Pentala ya. Tadi saudara kita itu membawa Al-Quran surah Asy-Syura ayat 40. Justru itulah intinya ajaran kasih. Kalau yang kalian punya itu palsu. Coba saya bacakan semua dengar. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang sama. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sungguhnya dia itu memaafkan. Memaafkan. Berarti sama lah. Memaafkan itu. Beda. Beda. Yang dimaafkan ini kan orang yang berbuat zalim. Sedangkan kamu diminta mengasihi iblis. Beda kelas, Bang. Ada satu lagi di sini surat apa lagi? Fusilat. Apa? Fusilat ayat 34. Alamak. Ya, silakan. Apa ya tulisannya seperti ini. Tidak sama kebaikan dengan kejahatan. Tidak sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah dengan nyambungnya di mana? Tolaklah kejahatan dengan perilaku yang lebih baik sehingga orang yang ada itulah ajaran kasih yang sebenarnya. Sama saja nih dengan yang tadi kan? Tidak, kalau di kitab kamu itu mengasihi musuh. Nah, kau baca ayat berapa tadi? Ayat berapa tadi? Ayat berapa kamu bawa? Fusilat 34. Fusilat ayat 34. Kau baca 36-nya. Wa imma yanzag situ. Wa imma yanzagannaka minasyaitan nazgun fasta'izu billah. Innahu huwas samiul alim. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sungguh dialah yang maha mendengar, maha mengetahui. Itu. Kalau kalian tidak, kamu disuruh mengasihi. Beda kita. Sekarang kita coba pakai contoh kasus, coba pakai contoh kasus tadi. Kalau sama Kristen kan nggak ada setan. Iya, karena sesamanya setan. Mana rasa yang gue tanya. Mana ada setan? Ya iyalah. Kau tidak percaya? Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kau mau melakukan keinginan bapakmu. Sejak kapan ada setan? Yang mau Yesus itu disalib, Bang, mereka ini adalah anak-anak setan. Itu dalil. Di Al-Quran malah mengajak jadi teman nih Bang, di surat yang saya baca tadi. Kalau kami maafkan saja, jadi teman yang setia di sini. Musuh diajak, Pak. Coba saya baca surat. Saya baca ulang surat Fusilat ayat 34. Tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan dengan perilaku yang lebih baik sehingga orang yang ada permusuhan denganmu serta merta menjadi seperti teman yang sangat setia. Nah, ini malah perampok disuruh jadi teman yang setia di sini. Bukan Sama gitu. Musuhannya. Tidak sama, beda. Ketika dikatakan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan, tuh sudah dijelaskan situ. Tidak sama kebaikan dan kejahatan. Tolak kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu, orang yang membenci kamu tadi, ketika kamu tolak dia, kamu perbaiki dia dengan cara yang baik, orang yang memusuhimu itu akan menjadi teman yang setia, menjadi orang baik jadinya. Oke. Itu ditolak. Kalau kamu terima. beda, kasihi musuh. Oke, sekarang itu saya terima. Itu dia Kristen. Kan pas kau bilang kan, Ya, dia lebih condong sama si Kristen kan. Ya, persoalannya contoh kasus yang tadi Bang Handi bawa itu, ketika misalnya ada perampok di tengah malam misalnya. Nah, berdasarkan ayat ini apa yang kita lakukan? Ajak jadi teman di sini. Gak ada ayat untuk perampok. Nah, maksudnya contoh kasus yang dibawa Bang Handi tadi. Ada Bang, ada Bodoh-bodoh sama Cindy. Yesus itu Dibilang mengatakan, perampok. Yesus itu mengatakan ibunya yang melahirkan dia itu adalah perampok. Itu ajaran kasihmu itu. Bahaya tuh Yesus itu yang ada dalam Bible tapi ya. Penjelasan Bang Suma ini saya terima, hanya Bang Handi tadi bawa langsung ke contoh kasus perampok. Nah, kan saya tidak terima tadi. Kalau penjelasan Bang Suma saya masuk di akal itu. Sama bercocok. Tapi Yesus mengatakan ibunya perampok, gimana itu? Namanya abangnya Yesus. Jangan terlalu dicampur-campur dulu, diam dulu lah.
Iya, Yesusnya mengatakan ibunya itu adalah pencuri, perampok. Itu apa ajaran kasih yang kayak gitu? Yesus mengatakan ibu yang melahirkan dia adalah pencuri. Itu kasih itu bang yang kayak gitu. Di mana lagi itu ayatnya? Yohanes 10 nomor 8. 3 kali Yesus ini memang. Tapi ya apakah itu benar sabdanya ya tanya Bible. Kejam itu. Ibu yang melahirkan kalau gitu banyak mamon ya. Iya. Di pembunuhan Yesus di tiang salib itu ajaran kasih atau ajaran kejam? Itu ajaran setan. Coba Martin jawab, Martin. Yang lain. Pembunuhan Yesus ajaran kasih apa ajaran kejam? Ya orang-orang yang tidak percaya yang membunuh dia kan, bukan dia yang mengajarkan. Siapa perencananya? Maaf. Siapa perencana itu? Ya, sorry. Yang merencanakan iblis. Dan perlakuan itu ke semua nabi, bukan ke Yesus saja sebenarnya. Nah, sekarang siapa yang menerima upah, menerima hasil dari rencana pekerjaan iblis ini? Ayo. Bukan rencana iblis. Rencana iblis itu. Iblis itu hanya diperalat untuk menggenapi segala sesuatu yang sudah ditetapkan. Itu ketetapan siapa? Itu. Yang memperalatnya siapa? Ya Sang Maha Pencipta lah. Jadi siapa lagi? Oh berarti dia Tuhan turunkan hukum. Ya. Itu kan dia menurunkan hukum. Ketetapan yang dia harus terjadi sama dengan bencana. Sama dengan bencana. Kok dia dibunuh? Dia berencanakan dia dibunuh. Ya betul. Ya, oke. Ini ketetapan Tuhan dalam Bible memang penyaliban itu ketetapan Tuhan. Itu tak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa, tapi di mana dalilnya bang? Nubuatannya ada. Bible itu ketetapan Tuhan, salib itu ketetapan Tuhan, itu di mana dalilnya coba? Iya, tapi kan nubuatannya ada. Yesus juga menyatakan anak manusia akan diserahkan ke tangan orang-orang jahat. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya. Yang mana yang kecuali aku memberikannya. Anak manusia atau anak Allah yang disalib? Anak manusia, iya dibilangnya. Oh berarti yang mati ini anak manusia. Ya, sudah pasti anak manusia yang mati. Oh, jadi dosa-dosa kalian itu ditanggung oleh manusia. Manusia yang suci. Manusia yang suci. Ada tambahannya lagi. Manusia suci menjadi korban untuk dosa-dosa manusia kotor. Hah? Tidak. Jadi? Tanyalah Tuhan, jangan saya tanya. Kamu kan abangnya Yesus. Masa abangnya Yesus? Makanya jangan modal cowok tulang. Baca dulu Bibelnya tulang. Yohanes 13 ayat 2. Juma ini bagaimana? Kamu? Ya. Udahlah lanjut. Kamu ilmunya Juma ini, coba cara menghadapi. Pusing dia abang gue ini, pusing abang. Enggak lah, enggak boleh diambil terlalu serius lah yang diskusi ini ya. Besok kita enggak jumpa lagi kalau main kasar-kasaran kan. Iya betul. Kita dudukan aja perkara yang sebenarnya berdasarkan data kan gitu. Betul ya? Iya harus itu. Tapi kan kalau menurut pengetahuan saya itu ketetapan. Jadi kalau ada Abang Juma menyatakan kalau itu rencana iblis, ya sudah, berarti kan ada perbedaan kita sedikit. Itu aja udah cukup. Nggak gitu. Ya kalau abang ini mengatakan bahwasanya itu ada rencana dari Tuhan, tapi yang mengeksekusi iblis, betul? Ya kalau lihat dari kronologisnya semua iya. Nah sekarang iblis ini bagi Kristen pahlawan atau bukan? Pahlawan bagi yang menyatakan pahlawan. Enggak, pada faktanya. Pada faktanya secara kalau saya bilang itu bentuk kekuasaan Tuhan, tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maka semuanya yang tidak bisa dipikirkan manusia, maka Tuhan bisa melakukannya. Itu. Jadi jangan bingung kita di situ. Artinya
Yesus mati dalam upaya iblis untuk membunuhnya, itu berhasil. Hasil daripada upaya iblis ini, orang Kristen dosanya ditebus. Dalam hal ini, secara menyeluruh, Kristen diselamatkan dari dosa-dosanya berkat upaya iblis. Itulah kata iblis kan, itu kata iblis. Tapi datang Tuhan, aku pandai kata iblis kan. Datang Tuhan, bodoh kau kuperalat kau nggak tahu kau katanya. Iya, mau tidak mau, seperti apapun logikanya kemudian mau tidak mau iblis. Aku peralat, nggak tahu kau iblis katanya. Iblis ini diperalat. Iblis diperalat untuk menyelamatkan Kristen. Berarti bagi Kristen harus mengakui iblis ini berjasa bagi keselamatan Kristen. Kata iblis kan, kata iblis itu kan. Iya. Tapi kata Tuhan, bodoh kali kau, nggak tahu kau aku peralat kau, nggak sadar kau katanya sebaiknya. Iya, artinya Tuhan memperalat iblis untuk menyelamatkan Kristen, kan begitu. Tapi datang iblis, sore katanya gini, tangan kan. Bodoh kali kau peralat kan nggak sadar. Iya, itu menurut Anda, itu menurut saudara, itu menurut saudara. Tapi pada intinya penyaliban itu adalah upaya iblis, kan gitu. Artinya bahwasanya Kristen ini mau tidak mau suka ataupun tidak, penyaliban yang terjadi di dalam tradisi Yahudi terhadap Yesus itu adalah upaya iblis, dan ternyata itu adalah jalan keselamatan untuk Kristen.